Shalom, puji Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Mari gereja Tuhan yang di hari-hari ini kita mau menikmati firman Tuhan. Kita mau mencari Tuhan di hari-hari ini lewat kita mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Karena di saat kita mau mendengarkan firman Tuhan, bahwa kita sedang mau mendengarkan suara Tuhan, mengingat kita, mengajar kita, mendidik kita, menasihati kita untuk berjalan bersama dengan Dia. Puji Tuhan, sebelumnya saya akan berdoa untuk firman Tuhan yang akan kita dengar bersama. Puji Tuhan, terima kasih buat kemurahan, buat anugerah Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kami, di mana sepanjang hari ini Tuhan kami sudah lalui, sehingga malam ini kami boleh ada semua karena kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini. Di malam hari ini kami akan bersama-sama akan menikmati dan mendengarkan firman-Mu. Sebelumnya Tuhan berkati tanah hati kami, pikiran kami, sehingga benih-benih firman itu boleh tinggal dalam kehidupan kami, menghasilkan buahnya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Engkau berkati firman yang akan kami bawa, ialah Roh Kudus yang menjadi guru besar kami, mengajar kami, menyingkapkan kebenaran firman-Mu bagi kami. Engkau sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu, karena kami hamba-Mu tidak ada apa-apanya Tuhan. Mari Engkau berkati kami, pakai kami Tuhan untuk menjadi saluran berkat firman-Mu pada saat malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, tadi saya dan teman-teman ada ibadah kelompok kelompok doa. Tadi setelah pulang kelompok doa itu, saya dalam perjalanan pulang saya sangat terharu sekali. Saya menangis dalam sepanjang perjalanannya. Saya menangis merasakan hadirat Tuhan dalam ibadah yang kami lakukan, sehingga di saat saya pulang saya terus ada komunikasi dengan Tuhan. Saya katakan kepada Tuhan, saya menyanyikan satu pujian, itu lebih dari segalanya ku ingin Kau Tuhan, emas, perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Itu pujian yang kami nyanyikan sepanjang perjalanan. Tanpa sadar saya meneteskan air mata ya. Saya merasakan hadirat Tuhan dalam perjalanan, karena dari tempat kami beribadah itu ke rumah kurang lebih hampir 30 menit ya. Jadi saya bernyanyi, saya memuji Tuhan sepanjang perjalanan. Saya menangis, saya katakan sama Tuhan, Tuhan, saya sangat membutuhkan Engkau lebih dari apa yang ada dalam dunia ini. Saya katakan kepada Tuhan ya, saya tidak mau mencintai apa yang ada dalam dunia ini, karena saya tahu di dunia ini tidak kekal. Saya katakan ya, tidak kekal apa yang ada di dalam dunia ini, hanya Engkau yang kekal bagi saya. Saya katakan, saya menangis Tuhan, bawa terus saya untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Saya katakan itu satu kerinduan saya, itu yang saya minta. Itu sebabnya saya nyanyikan pujian ini, saya menangis ya. Sepanjang perjalanan sehingga sampai di rumah air mata saya masih ada. Saya lihat anak saya sedang menunggu di depan ya, bersama suami saya. Puji Tuhan, luar biasa di saat saya pelayanan ya. Pulangnya pasti sukacita yang luar biasa, itu saya nikmati ya. Puji Tuhan, saat ini kita akan menikmati bersama firman Tuhan. Saya diingatkan kembali untuk menyampaikan firman Tuhan ya, karena di hari-hari ini adalah hari-hari yang sangat singkat bagi kita. Jangan kita pernah bosan untuk mendengarkan firman Tuhan ya, karena firman Tuhan katakan dalam Mazmur pasal pertama ya, mari renungkan firman itu siang dan malam. Itu yang membuat kita kuat, itu yang membuat kita berhasil di dalam mengiring Tuhan ya, berhasil dalam menjalani hidup kita, berhasil dalam iman kita.
Ya, di saat kita senantiasa selalu merenungkan firman Tuhan itu, menyukai firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah perkataan Allah sendiri. Nah, puji Tuhan kita melihat, saya diingatkan kembali bagaimana firman Tuhan yang saya bawa di PA kelompok tadi. Saya diingatkan kembali untuk membuat renungan ini lewat rekaman ini ya. Jadi di mana di dalam Mazmur pasal yang ke-24 ayat 1 sampai ayat yang ke-10 saya akan baca. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas laut dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri tempat yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu ya Allah Yakub. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapa itu Raja Kemuliaan? Tuhan jaya perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah dia itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja Kemuliaan. Puji Tuhan, kita melihat perikopnya. Di situ kedatangan Raja Kemuliaan dan bait Allah. Nah, di sini melambangkan antara hubungan Allah dengan manusia ya. Di sini menggambarkan bagaimana Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, bahkan manusia adalah ciptaan Tuhan, makhluk yang paling mulia ya, makhluk yang paling mulia yang Tuhan ciptakan ya. Jadi di sini Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Ya, termasuk saya dan saudara adalah milik Tuhan ya, kepunyaan Tuhan. Nah, karena firman Tuhan katakan Tuhan yang mempunyai bumi serta segala isinya, ya termasuk kehidupan saya dan saudara ya, adalah milik Tuhan. Jadi kekuasaan Tuhan, Dia yang menciptakan langit dan bumi. Ini menceritakan bahwa Tuhan yang berkuasa atas apa yang ada di muka bumi ini ya, termasuk ya semua, bahkan termasuk hidup saya dan saudara. Dan di sini ada satu pertanyaan ya, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempat yang kudus? Ya, ada pertanyaan bagi saya dan saudara sebagai kita gereja Tuhan, sebagai bait Allah ya, sebagai umat-umat kepunyaan Tuhan ya. Ada standar-standarnya Tuhan bagi saya dan saudara ya. Tuhan punya penilaian tersendiri bagi kita. Tuhan punya standar tersendiri bagi saya dan saudara ya. Standar Tuhan itu sangat tinggi, standar Tuhan itu sungguh luar biasa ya. Tidak seperti standar manusia ya. Tuhan punya standar sendiri ya. Bagaimana firman Tuhan katakan, Dia memberikan satu pertanyaan bagi saya dan saudara sebagai bait Allah ya. Siapakah yang boleh naik ke atas gunungnya Tuhan ya? Siapa yang boleh berdiri di tempat yang kudus? Nah, ada pertanyaan di sana. Ada standar-standar yang Tuhan tentukan di sini ya. Dan Dia memberi jawaban kembali, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Nah, berbicara tentang kehidupan kita sebagai gereja Tuhan ya. Orang yang bersih tangannya. Ya, kehidupan yang benar-benar bersih, yang benar-benar tulus ya. Bagaimana murni hatinya, dalam arti bahwa kehidupan kita, hati kita benar-benar murni, benar-benar suci, benar-benar tulus ya. Itulah menjadi standar Tuhan bagi saya dan saudara ya. Tidak ada tercampur apapun dalam hati saya dan saudara ya. Ya, tentunya kadangkala kita menyimpan rasa sakit hati, rasa dendam, rasa benci, ya, rasa iri hati, ya, rasa sakit hati. Nah, itu yang Tuhan tidak inginkan. Itu ada dalam hidup saya dan saudara, ada di hati kita ya.
Sehingga firman Tuhan katakan hati yang murni, berarti hati yang bersih, tidak ada campur-campurannya, ya, suci, bersih, plong, lepas dari semua, ya. Sudah dilepaskan dari rasa dendam, rasa sakit hati, amarah, dengki, dan iri hati. Itu tidak ada lagi dalam hidup saya dan saudara. Nah, itulah menjadi satu standar bagi Tuhan, bagi kita. Ya, kalau hati kita masih menyimpan rasa sakit hati, masih menyimpan rasa dendam, ya kita belum, ya, menjadi standarnya Tuhan, ya, untuk masuk naik ke gunungnya Tuhan, ya, untuk layak masuk dalam, ya, hadiratnya Tuhan. Kita terus meminta supaya Tuhan memulihkan hidup saya dan saudara, supaya Tuhan memulihkan kehidupan kita, memulihkan hati kita. Jika ada rasa sakit hati, rasa dendam yang masih mengikat kita, minta pemulihan daripada Tuhan supaya Dia melepaskan kita, sehingga kita bisa lepas dari ikatan-ikatan akar pahit yang mengikat saya dan saudara. Ya, kalau kita masih mengikat, menyimpan rasa sakit hati, ada akar pahit yang kita simpankan, ya, di hidup kita, ya, kita tidak akan layak, ya, masuk menikmati hadirat Tuhan, menikmati kuasa Tuhan dalam hidup saya dan saudara, ya. Ada standar-standar yang Tuhan berikan bagi kita. Itu sebabnya kita selalu meminta pengampunan kepada Tuhan, meminta belas kasihan kepada Tuhan, meminta pemulihan yang daripada Tuhan, sehingga hati kita dapat dipulihkan, ya, disembuhkan, disucikan, dan dimurnikan, ya. Karena Tuhan punya standar, ya, bagi saya dan saudara. Mari kita perhatikan di hari-hari ini bagaimana keadaan hati saya dan saudara, ya, di hadapan Tuhan. Manusia bisa melihat kehidupan kita secara luar. Mereka menilai, ya, oh ini dia rohani dia, gitu. Tapi mereka tidak bisa melihat kedalaman hati saya dan saudara. Bagaimana sebenarnya kedalaman hati saya dan saudara, ya? Apakah kita benar-benar murni di hadapan Tuhan? Apakah kita menyimpan rasa sakit hati, rasa benci, rasa dendam terhadap orang lain? Nah, itu yang Tuhan tidak inginkan, ya. Puji Tuhan, itu firman Tuhan ini luar biasa mengingatkan saya dan saudara, ya. Dia yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia, ya. Jadi orang-orang yang menerima berkat dari Tuhan itu adalah orang-orang yang sesuai standar Tuhan, ya. Sesuai dengan standarnya Tuhan tadi, yang bersih, tangannya, ya, tidak melakukan segala kesalahan dan dosa, ya, yang hatinya murni, ya, tidak menyimpan kejahatan di dalam hatinya, ya. Itu yang akan menerima berkat dari Tuhan, ya. Tentunya kita ingin menerima berkat dari Tuhan, ya. Nah, dan ini adalah itu adalah angkatan orang-orang yang menanyakan Dia. Nah, orang-orang yang selalu datang dan mencari Tuhan, ya, kita akan termasuk di dalam golongan ini, angkatan ini, ya. Angkatan yang adalah standarnya Tuhan tadi, ya. Angkatan yang mencari Tuhan, ya. Yang selalu mencari Tuhan, menikmati kasih dan kemurahannya, ya. Bagaimana hidup kita selalu mau dipulihkan, hati kita mau disucikan dan dibersihkan oleh Tuhan, ya. Dengan kekuatan gagah manusia kita untuk melepaskan segala ikatan-ikatan yang ada di hati kita, seperti sakit hati dan dendam, itu kita tidak akan mampu untuk mencabutnya kalau itu sudah menjadi akar pahit di hidup saya, ya, dan saudara, ya. Kalau itu sudah menjadi akar pahit di hati kita, kita tidak akan mampu mencabut itu dengan manusia kita sendiri. Itu sebabnya kita butuh Tuhan, kita merendahkan diri, kita mencari Dia, kita bertanya kepada Dia, ya, kita berserah kepada Dia agar Tuhan melepaskan kita dari semua ikatan akar pahit yang ada di hidup saya dan saudara. Ya, saya tidak tahu, mungkin ada di antara kita yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini menyimpan akar pahit, menyimpan dendam, menyimpan sakit hati. Mari bertobat, ya. Dari sekarang lepaskan semua itu, ya, tinggalkan semua itu. Kita tidak akan masuk dalam standarnya Tuhan, ya. Kita tidak layak masuk ke gunungnya Tuhan, ya, kalau kita masih menyimpan
itu dalam hati saya dan saudara. Karena Tuhan mau hati kita benar-benar murni, benar-benar suci, benar-benar tulus ya untuk Tuhan. Ya, mari di hari-hari ini kita senantiasa memperhatikan pribadi kita. Jika kita masih menyimpan rasa sakit hati, dendam dan akar pahit, mari lepas. Kalau kamu masih menyimpan, kamu akan rugi sendiri. Ruginya sakit hati sendiri, ya, bencinya merasa benci sendiri. Sedangkan yang dibenci tidak merasakan, ya. Kita sendiri yang rugi, sakit hati sendiri, ya. Jadi kita sendiri yang dirugikan, ya. Dan kita pun tidak menjadi masuk standarnya Tuhan, ya. Kita tidak layak di hadapan Tuhan. Mari di hari-hari perhatikan hidup saya dan saudara di hari-hari ini. Kita terus melihat kepribadian saya dan saudara di hadapan Tuhan, agar hidup kita mau dipulihkan. Ini adalah hari-hari pemulihan bagi gereja Tuhan, ya, pemulihan bagi saya dan saudara, agar hidup kita dipulihkan, hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan, hubungan kita dengan keluarga dipulihkan, ya, hubungan kita dengan sahabat-sahabat kita dipulihkan, ya, dan hubungan kita dengan orang lain semakin dipulihkan. Itu yang Tuhan mau bagi saya dan saudara, ya. Kita melihat di ayat yang ke-7, 8, 9 dan 10 ini ada satu hal yang luar biasa yang Tuhan singkapkan bagi saya pada saat saya berdoa, ya. Di saat jam doa saya Tuhan kasih firman ini bagi saya, ya. Di saat saya berdoa Tuhan kasih firman ayat 7, 8, 9 dan 10 ini. Ya, kalau saya baca secara kilas saya tidak mengerti apa sih maksud dari firman Tuhan ini. Di saat saya diberikan ayat ini, Roh Kudus katakan, baca Mazmur ya 24, ya. Ayat 7, 8, 9 dan 10. Angkatlah kepalamu. Jadi saya melihat baca-baca, saya baca, ya. Setelah itu saya tanya, Tuhan, apa sih arti firman Tuhan ini? Apa sih maksud Tuhan dalam firman Tuhan ini bagi saya? Saya katakan, ya. Di saat saya membaca, ya, saya melihat Roh Kudus membukakan itu bagi saya. Ya, angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu. Jadi Tuhan mengingatkan saya untuk melihat kembali pribadi saya, mengangkat kehidupan saya, melihat kembali apa yang ada dalam hidup saya. Ya, kepala ini ada apa, di kepala ini ada apa Tuhan? Apa maksud? Ada apa di areal kepala? Saya dibukakan, Tuhan katakan di kepala ada pikiran, ada mata, ada telinga, ada mulut di sana, ya. Tuhan katakan kepada saya, ya. Pikirkanlah perkara-perkara yang mulia, yang suci, ya. Apa yang Tuhan pikirkan itu yang kita pikirkan, ya. Tuhan katakan kepada saya, apa yang Tuhan pikirkan itu yang harus kamu pikirkan. Lihat, matamu melihat kemuliaan Tuhan, melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Itu yang Tuhan mau, bukan melihat kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa orang lain, ya. Tuhan katakan kepada saya, angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, ya. Angkat kepala kita, lihat, ya. Mari lihat kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan di hari-hari ini bagi saya dan saudara, ya. Mata kita terbuka untuk melihat kemuliaan Tuhan, kebaikan Tuhan, ya, dalam hidup saya dan saudara, sehingga kita memuliakan Tuhan dengan mulut kita, memuji menyembah Dia, ya. Kita mengagungkan Tuhan dengan mulut kita, kita mengagungkan Dia, kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan lewat kita memuji menyembah Dia dan mengakui segala akan kuasa keajaiban Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Ya, telinga kita harus peka untuk mendengarkan suara Tuhan, ya. Di dalam Wahyu pasal 3 kalau tidak salah kita melihat di sana, ya. Wahyu bagaimana ayat yang ayat yang ke-7 di sana dikatakan, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad supaya masuk raja kemuliaan, ya. Tuhan sedang berdiri di pintu hati saya dan saudara. Pintu berbicara tentang, ya, kehidupan kita sebagai gereja Tuhan. Pintu yang berabad-abad adalah
berbicara tentang kita sebagai gereja Tuhan yang sudah bertahun-tahun mengiring Tuhan, ya, mengenal Tuhan, ya, tahu akan Tuhan sebagai Tuhan dan juru selamat saya dan saudara, ya. Tetapi masih tidak bisa peka, ya, mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan Dia berbicara, ya, mengetuk di pintu hati saya dan saudara, ya. Tuhan katakan, ya, pintu-pintu yang berabad-abad, Tuhan sedang ada di pintu hati kita, ya. Tuhan sedang ada di pintu hati saya dan saudara, ya. Dia berbicara bagi saya dan saudara. Kalau kita peka, ya, kalau kita peka, kita akan membuka hati kita untuk menerima Raja kemuliaan itu masuk dalam hidup saya dan saudara, ya. Kita akan peka mendengarkan suaranya, ya, untuk menyapa saya dan saudara. Kita melihat dalam Wahyu pasal 3 ayat 20, di sana dikatakan, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk dan mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, ya, dan ia bersama-sama dengan aku." Nah, Tuhan ada berdiri di muka pintu hati saya dan saudara, ya. Setiap hari Dia mengingatkan kita, mengetuk pintu hati kita, ya, untuk supaya kita meresponi bagaimana Tuhan mau bersama-sama dengan saya dan saudara, sehingga kita menikmati kehadirannya dalam hidup kita. Karena firman Tuhan katakan, di saat kita mendengarkan suaranya, kita membuka pintu hati kita, ya, dan Dia akan masuk, dan Dia akan masuk dan mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan, ya, dengan Dia. Dalam arti Tuhan mau, ya, hadir dalam hidup saya dan saudara, ya, memberikan kita satu kepuasan secara pribadi, ya, kepuasan dalam jiwa kita, dalam roh kita, ya. Disitulah maksudnya firman Tuhan, ya. Jadi mari kita di hari-hari kita mau peka, di mana telinga kita ini harus peka mendengarkan suara Tuhan, peka mendengarkan suara Tuhan, ya, memanggil saya dan saudara, mengetuk pintu hati kita, ya, agar kita membuka hidup kita untuk Tuhan, ya, agar membuka diri kita untuk Tuhan tinggal dalam hidup saya dan saudara. Bukankah hidup saya dan saudara adalah bait Allah, bait Roh Kudus, tempat Roh Kudus bekerja? Nah, setiap hari, setiap saat Roh Kudus itu mengetuk pintu hati kita, ya, mengingatkan kita, berbicara kepada kita, ya. Kita harus peka dengan telinga rohani kita untuk mendengarkan suaranya, ya, karena Dia mau memberikan kita satu kepuasan secara rohani dalam jiwa dan roh saya dan saudara, ya. Bagaimana kita bisa kuat, bagaimana kita bisa puas dalam menghadapi kehidupan ini sebagai gereja Tuhan, sebagai bait Allah. Kita perlu Tuhan itu hadir dalam hidup saya dan saudara. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, angkat kepalamu dan lihat. Kita melihat, ya. Bagaimana kita bisa melihat kemuliaan Tuhan kalau kita tidak mengizinkan kuasa Tuhan itu bekerja, hadir dalam hidup kita lewat Dia mengetuk pintu hati kita. Tuhan itu sopan, ya. Roh Kudus itu sopan, ya. Dia teratur, ya. Dia tidak pernah memaksa kita juga, tetapi tinggal kita yang peka, ya, peka untuk mendengarkan, untuk merasakan kehadirannya di dalam hidup kita. Dia mengetuk pintu hati saya dan saudara karena Dia mau hadir dalam hidup kita, agar kita memiliki satu kepuasan secara rohani di dalam menghadapi kehidupan ini. Ada kekuatan yang luar biasa, kekuatan yang di luar kekuatan manusia kita, itu adalah kekuatan supranatural yang Tuhan berikan, ya. Tuhan berikan bagi saya dan saudara, ya, lewat kehadiran kuasa Roh Kudus dalam hidup saya dan saudara, ya. Kita harus peka mendengarkan suara Tuhan, ya. Kita melihat keajaiban-keajaiban yang Tuhan kerjakan, lakukan dalam hidup kita di saat kita sudah mengizinkan Tuhan masuk dalam hidup saya dan saudara. Ya, bagaimana di Wahyu 4 ayat 20 ini katakan, kita harus peka mendengarkan suaranya, ya. Pintu-pintu yang berabad-abad itu adalah gereja Tuhan yang sudah lama mengenal Tuhan, ya, secara umum, tetapi tidak mengalami Tuhan secara pribadi, ya.
Ya, Tuhan mengetuk pintu hati kita, tetapi kita tidak mau menerima dia secara pribadi. Ya, kita tahu Natal tanggal 25 adalah Natal kelahiran ya. Tuhan Yesus, kita hadir. Hari Minggu ibadah. Tetapi mengalami Tuhan secara pribadi itu tidak pernah. Ya, tidak pernah mengalami Tuhan secara pribadi. Sehingga tidak pernah mengandalkan Tuhan dengan benar-benar mengandalkan Tuhan. Bagaimana firman Tuhan di sebelumnya saya katakan ya, di poin kedua itu kita benar-benar membutuhkan Tuhan, mengandalkan Tuhan ya, memerlukan pertolongannya. Jadi kita merasa diri kita itu tidak memerlukan Tuhan ya, sehingga kita menjadi gereja Tuhan yang tidak peka ya, tidak mengerti, karena kita tidak pernah mengizinkan Tuhan itu masuk di dalam kehidupan saya dan saudara. Dan dia selalu mengetuk pintu hati kita. Di hari-hari ini jika hatimu ya masih tertutup, ya tidak mau mengizinkan Tuhan itu bekerja dalam hidupmu, memulihkan hidupmu, sehingga dia memakai kehidupan saya dan saudara, memulihkan hati kita, pikiran kita, ya perkataan kita, ya telinga kita untuk mendengarkan suaranya, mulut kita dipakai untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, ya mengucapkan berkat, mengucapkan doa, bukan lagi mengucapkan kutuk dan sumpah-sumpah, ya. Tuhan datang memulihkan hidup saya dan saudara. Itu sebabnya kita harus membuka pintu kita yang bertahun-tahun sudah mengenal Tuhan, pengikut Kristus ya, Kristen secara lahir dari sejak lahir ya. Tetapi tidak mengalami Tuhan secara pribadi. Ya, Tuhan mengetuk pintu hati kita. Ya, saya percaya di hari-hari ini Tuhan sedang bekerja ya, memberkati gereja Tuhan, jemaat Tuhan, umat-umat Tuhan di hari-hari ini untuk memulihkan setiap kita ya. Jadi tinggal kita peka untuk menerima kehadirannya dalam hidup kita, sehingga kita menikmati kepuasan tersendiri, yaitu hidup kita dipulihkan, hidup kita dimenangkan, hidup kita menjadi semangat, hidup kita semakin kuat di dalam Tuhan. Karena kita mengizinkan dia tinggal dalam hidup saya dan saudara. Ya, karena firman Tuhan katakan ya, tubuh kita adalah bait Allah, hidup kita adalah bait Allah. Bait Allah itu di mana? Di hati kita. Ya, hati kita harus yang bersih tadi. Tidak ada yang lain-lain lagi, tapi Tuhan yang ada dalam hidup saya dan saudara. Izinkan dia mengetuk pintu hati kita, dan kita membuka ya di saat dia mau masuk dalam kehidupan saya dan saudara, agar kita menikmati ya kebaikan-kebaikan yang Tuhan berikan, sehingga mulut kita memuji Tuhan. Nah, itulah firman Tuhan yang dibukakan bagi saya ya, di saat saya disingkapkan firman Tuhan, saya menangis. Tuhan, terima kasih. Biasanya saya hanya melihat kebaikan, kemuliaan Tuhan dalam hidup saya, bukan melihat kekurangan, ya kesalahan orang lain. Biarlah mulut saya katakan kepada Tuhan, mengucapkan berkat-berkat, ya, mengucapkan puji-pujian bagi Tuhan, ya, memberkati orang lain, saya katakan kepada Tuhan. Karena pikiran kita juga harus pikirkan, memiliki pikiran-pikiran Kristus, memikirkan perkara-perkara yang mulia, perkara-perkara yang benar, perkara-perkara yang suci, ya. Coba kita melihat itu di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-8 ya. Di mana bicara tentang pikiran ya, Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, ini yang Tuhan ingatkan bagi saya dan saudara. Ya, di kepala kita ini ada pikiran. Jadi ini yang Tuhan inginkan kita pikirkan ya, memikirkan hal-hal yang benar, hal-hal yang mulia ya, hal-hal yang suci, hal-hal yang manis, semuanya sedap didengar ya. Bagaimana dari pikiran itu ya, dari pikiranlah singgah ke hati, dan dari hati muncul dari perkataan, muncul di
mulut kita ya untuk mengucapkan itu. Nah, Tuhan mau apa yang kita pikirkan itu adalah yang Tuhan pikirkan, memikirkan ya keselamatan orang lain ya, kebebasan orang lain ya, kesenangan orang lain ya, bukan kesenangan diri kita saja ya, bukan karena kita memikirkan diri kita yang hanya diri kita yang diselamatkan, yang kita egois ya, tapi kita mau memikirkan ya jiwa-jiwa yang lain yang ada di luar sana yang belum ya mengenal Tuhan, bahkan belum mengerti ya, belum bertumbuh di dalam Tuhan, belum dewasa di dalam Tuhan. Ini yang harus kita pikirkan. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ya, kita memikirkan apa yang Tuhan mau kita lakukan, kita kerjakan ya dalam hidup saya dan saudara ya. Mari di hari-hari ini izinkan Raja kemuliaan itu hadir dalam hidupmu ya. Izinkan juru selamat itu hadir dalam hidupmu. Izinkan Tuhan Yesus itu hadir dalam hidup saya dan saudara, yang menjadi raja di hidup saya dan saudara, sehingga kita boleh menjadi satu pribadi yang kuat di dalam Tuhan, menikmati ya hadirat Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan, sehingga kita boleh mengucap syukur dan melihat keajaiban-keajaiban Tuhan, karena kita telah mengizinkan Dia hadir di dalam hidup saya dan saudara. Jangan kita hadirkan hal-hal yang lain di hidup saya dan saudara, di hati kita. Kita akan rugi, karena standarnya Tuhan hati yang murni ya, tangan yang bersih ya, untuk layak masuk dalam gunungnya Tuhan, naik ke gunungnya Tuhan ya, berbicara tentang ya kerajaan surga ya, berbicara tentang kekudusan yang daripada Tuhan, layak menghadap hadirat Tuhan ya. Mari di hari-hari ini izinkanlah Tuhan itu menjamah hati saya dan saudara, sehingga kita menjadi satu pribadi yang kuat, yang menang dengan perkara-perkara dunia ini. Kalau kita belum mengizinkan Dia tinggal dalam hidup saya dan saudara ya, menguasai hidup saya dan saudara, kita tidak akan pernah menjadi pemenang-pemenangnya Tuhan. Karena yang membuat kita menang adalah Dia. Dia akan jadikan kita pemenang dalam segala perkara apapun ya, karena Dia menguasai hidup saya dan saudara. Puji nama Tuhan, itulah firman yang dapat kami bagikan. Biarlah firman Tuhan pada saat malam ini menjadi satu kekuatan baru bagi saya dan saudara. Mari buka hatimu bagi Tuhan. Izinkan Raja kemuliaan itu tinggal berkuasa dalam hidup kita, sehingga kita menjadi pemenang, karena Dia akan berperang ganti saya dan saudara, membuat kita menang atas tantangan-tantangan yang ada di dalam dunia ini. Puji Tuhan, telah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang mengingatkan kami kembali. Biarlah di hari-hari ini kami mau buka hati kami, hidup kami untuk Tuhan, sehingga kami benar-benar menikmati kehidupan yang Tuhan berikan, sehingga kami menjadi orang-orang yang menang atas setiap persoalan kami, menang atas setiap dosa-dosa kami, dan kami menjadi pemenang-pemenangnya Tuhan, dan kami layak masuk naik ke gunungnya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus buat firman-Mu yang Tuhan berikan bagi kami pada malam hari ini. Kami sudah berhenti berbicara untuk menyampaikan, tapi Roh Kudus tidak akan pernah berhenti berbicara dalam hidup kami, mengingat, mengajar, mendidik kami dengan firman Tuhan. Teruslah memberkati kami di hari-hari ini Tuhan dengan firman-Mu, karena firman-Mu yang akan terus mengubah hidup kami di hari-hari ini. Berkaryalah Engkau Tuhan di tengah-tengah kami dan jemaat-Mu yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap hati yang masih keras Tuhan lembutkan di dalam nama Tuhan Yesus. Hati yang masih tertutup Tuhan bukakan di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga Raja kemuliaan itu berkuasa dan masuk dalam setiap hati gereja dan umat-umat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Inilah menjadi firman yang dapat kami sampaikan. Kami percaya firman-Mu berkuasa mengubah kehidupan kami selamanya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.